Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, misteri perjalanan makanan di tubuhku. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi fases yang dikeluarkan melalui anus. Isu yang relevan, ketika kita makan permen atau jajanan manis, rasanya enak sekali. Tapi, kemana perginya makanan itu setelah dimakan? Apa yang terjadi dalam tubuh kita dan organ apa saja yang berperan dalam perjalanannya? Yuk kita pelajari. Saatnya kita ikut perjalanan makanan yang kita makan. Organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua ada kerongkongan, membawa makanan ke lambung. Yang ketiga ada hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Yang keempat ada lambung, menghancurkan makanan. Yang kelima ada usus halus, menyerap nutrisi makanan. Yang keenam ada usus besar, menyerap air dan membentuk fases. Yang ketujuh ada rektum dan anus, mengeluarkan fases dari tubuh. Mengenal organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, yang kelima ada usus halus, dan yang terakhir ada anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian ada usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi fases akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ pendukung pencernaan. Hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan manusia. Makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian kerongkongan membantu makanan menuju lambung, lalu makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Kemudian bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Usus besar menyerap air dan membentuk feses, lalu rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses.
Sekian materi sistem pencernaan manusia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.